What did you do to your body? Sebenarnya sih secara nggak sengaja, cuman yang gue lakukan sekarang udah bukan menurunkan berat badan. Betul, jangan lagi ya Neng, udah cukup udah menurut gue. pengennya tuh justru sebenarnya 48 49 tuh udah cukup, tapi pengen naikin otot itu lewat nge-gym. Dan Andika itu sangat mendukung. Justru banyak banget. Justru suami mendukung. Justru banyak banget baju-baju gue yang gue pakai tuh karena Andika yang nyuruh. Dan resep gue sama Andika tuh gue selalu menomorsatukan dia. Maksudnya gini, bahkan dibanding anak-anak. Justru Andika udah mulai gini, wah badan udah kurus nih. Mungkin ada yang harus diisi gitu. Hai guys, jumpa di vlog aku. Tamu kali ini adalah teman baik, udah lama banget berteman. Tapi kok dilalah akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah ya. Ini emang nggak tahu nih, ini kayaknya lagi ada konsep sekarang Mahmud makin berkeliaran ini ya. Makin menggila gitu. Nah salah satunya yang cukup membuat netizen ini terkagum-kagum dan juga agak terkaget-kaget adalah penampilan baru dari Ussy Sulistyawati. Hello! What up? Hai, seneng banget ya aku di sini. Aku kangen loh dan kayak gini. Sayang, ya Allah, Ratu parfum sedunia. Ben, masih kegilaan parfum lo? Masih dong. Tetap ya? Tetap. Lucy in Bed gimana? Wah, bagus sekali. Kita mau keluar yang baru taruh. Salah satu parfum lokal dong. Lokal tapi bikin di luar. Tapi bikin di luar. Artis yang menurut gue harus acungin 2 jempol dan gue beli loh terakhir. Awal lokasi terus gue beli adalah In Bed with Ussy. In Bed with Ussy. Jadi kalau yang belinya cewek In Bed with Ussy. Kalau yang belinya cowok In Bed with Pratama. Ya udah gue kalau gitu mah. Ya Allah, Pak Dika. Sehat Dika? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Langsung aja, gak usah kita berbahasa-basi karena udah kita mau cerita apa lagi sih Neng? Ya udah udah tahu semua ya kan, kita juga konten udah sering banget. Tapi gue itu amazed di kemarin sebenarnya dari lihat di Instagram, and then waktu kemarin ketemu sama lo di ulang tahunnya Amina, kok you look totally different recently, lebih langsing, lebih muda gitu. Terus kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Oke. Kan netizen pasti penasaran. Aku mau wakil netizen ya, padahal gue yang penasaran. Ussy Sulistyawati, usia sekarang berapa Neng? 42. Wow, aku seneng nih. Kenapa? Nggak, sorry ya. Kalau orang kan masing-masing beda-beda. Tapi kan ada yang gini, usianya berapa sih? Oh nggak mau, aduh pokoknya aku 17. Gue 42 dan gue bangga aja gitu. Ada di umur itu, terus sehat, alhamdulillah. Bener. Bahagia gitu. Setuju. Karena nggak semua orang bisa nyampe umur segitu ya Neng? Iya, alhamdulillah. 42 tahun, tapi lihat dong sekarang Ussy tuh lebih langsing, lebih awet. Gue udah pakai baju gombrong-gombrong nih biar kelihatan. Gitu loh. karena sekarang tuh oke, lo tuh lost berapa kilo? Bulan Juli tahun lalu pas ulang tahun itu berat aku tuh masih 58. Ya masih agak membel-membel tuh. Sekarang 47 48. What did you do to your body? Sebenarnya sih secara nggak sengaja, awalnya tuh bulan Juli, terus gue kan biasanya tuh olahraga cuman golf. Karena nemenin Dika? Enggak. Justru yang ngajak Andika golf tuh gue awalnya. I see. Terus jadi Andika jadi edik juga, terus kita akhirnya sampai punya grup masing-masing, grup cewek-cewek, grup cewek-cewek gitu, karena udah saking senengnya. Nah, sebenarnya awal pertama kali mau menurunkan berat badan itu pas Saka umur setahun. Golf, mulai golf. Nah, kalau orang-orang golf kan naik kart, gue tuh jalan. Makanya kulit tuh pada belang-belang. Karena matahari kan dari sampai jam 12 siang gitu kan jalan gitu. Jadi gue ngerasa gue hanya butuh bergerak aja sebenarnya lewat jalan kaki. Nah di situ tuh akhirnya turun tuh. Gue tuh lahiran 77 kilo. 77 tuh itu tuh gede banget gitu kan. Nah terus mulailah tuh akhirnya turun. Pas tahun lalu berarti Saka udah 2 tahun, beratnya di 58. Jadi gue tuh nggak pernah ke dokter suntik apa tuh dari dulu nggak pernah, nggak ada sama sekali. Nah sekarang itu pas udah bulan Juli entah kenapa gue cuma ngerasa kayaknya gue pengen olahraga yang lain deh selain golf, bosen juga. Nah akhirnya mulai tuh, awalnya malah badminton sama Ashanti, itu geng-geng cewek-cewek itulah. Badminton, terus nge-gym, zumba, tenis, semua ya, lari gitu kan. Nah sekarang nih justru yang lagi jarang dilakuin tuh badminton, karena udah ada tenisnya. Nah, Zumba juga udah gak pernah, karena gue ngerasa dari nge-gym itu kardionya juga dapat kan dari boxing. Betul. Nah, akhirnya turunnya itu kan sebenarnya karena kita bukan pakai obat diet ya, jadinya turunnya kan bertahap kan. Cuman sekilo mungkin sebulan gitu. Nah, pas kemarin bulan-bulan Desember tuh
udah di angka 49. Wow. 49, nah sekarang tuh di 47, 48. Cuman yang gue lakukan sekarang udah bukan menurunkan berat badan. Betul, jangan lagi ya Neng, Enggak, udah cukup udah menurut gue. Pengennya tuh justru sebenarnya 48, 49 tuh udah cukup. Tapi pengen naikin otot, itu lewat nge-gym. Jadi kalau orang-orang ngelihat, kadang-kadang suka ada yang komen, ngapain sih udah kurus masih nge-gym? Sebenarnya nge-gym itu bukan buat kurus gitu kan. Nge-gym itu sebenarnya pengen bikin apa yang ngelin gitu bodinya. Cuman kan aku juga nggak mungkin bilang sama orang mau begini jadi gue ganti adalah kardionya cukup dari lari aja. Itu pun juga bukan lari yang gitu ya, karena kan kita udah di atas 40 ya. Dan lagian kalau lari banget itu kan kardio akhirnya malah makin kurus lagi, kan. Jadi gue tuh lebih kalau lari itu banyak jalannya. Terus olahraga lainnya golf masih, tenis masih, itu juga sesekali tenis. Jadi udah mindsetnya tuh udah bukan olahraga pengen kurus, tapi olahraga pengen sehat. Pengen sehat dan pengen ada ototnya juga. Ada ototnya gitu, ngebentuk, pengennya gitu. Keren. Ini makin banyak nih cewek-cewek. Kalau dulu gue liatnya cewek-cewek Indonesia tuh masih jarang tuh yang mau berotot dan segala macam. Ini otot kita ngomong bukan kayak gede banget ya, Bo. Tapi lo lihat Jennifer Aniston deh, yang kalau pakai tank top gitu ya, tangannya tuh masih ada lekukannya gitu. Bener. Nah, tapi banyak banget sebenarnya orang yang kaget karena honestly, gue ngeliat lo di awal-awal lo tuh golf, lo pakai rok pendek, pakai kaos kaki. Masih gede banget kan? Itu lo masih montok, Neng. Masih montok banget, tapi gue pede-pede aja. Karena kan maksudnya gini, lo tuh kan naik berat badan kan karena punya anak, ya kan gitu. Jadi abis itu gue liat, ini anak kok cepet banget tiba-tiba, wow, kurus banget si Usi. Sampai kemana si Mami Iis, si Mama Iis ngomong gitu ya, dia ketemu. Si Usi kurus banget, gak boleh kurus-kurus lagi, udah cukup segitu. Si Mama kan begitu kan gitu. Bener. Tapi semua orang tuh amazed dan impressed dengan lu sekarang langsing banget gitu. Nah tapi orang sekarang, kayak gue kemarin juga kan, gue juga turun nih berat badan. Semua orang tuh bilang gini, Cieng ikutin Wulan Guritno nih. Karena kan Wulan itu kan ibaratnya salah satu yang juga acuan Mahmud lah, Macang gitu ya kan gitu. Nah tapi ada gak omongan-omongan yang ibaratnya itu kan yang positif ke lu? Bagus banget, bisa berhasil dengan berat badan segala macam. Tapi ada gak komen-komen yang gak enaknya? Ya nggak enaknya itu, kadang-kadang banyak yang bilang, udah tua, jangan kekurusan. Itu banyak. Jangan memudah-mudahkan umur, jangan bohongin umur. Aku nggak ngebohongin umur, aku nggak memudah-mudahkan umur gitu. Mungkin orang-orang ngeliat dari penampilan, dari pakaian. Lo kan tahu Mel, gue itu kan orang dari lu berpakaian kan sesuai yang gue nyaman aja. Maksudnya Emang umur segini nggak boleh pakai baju-baju yang fresh itu harusnya kan boleh-boleh aja gitu. Jadi dan Andika itu sangat mendukung. Justru banyak banget. Justru suami mendukung. Justru banyak banget baju-baju gue yang gue pakai itu karena Andika yang nyuruh. Misalnya? Kayak waktu kita di Australia, itu kan panasnya naujubillah min dzalik ya panas. Kan pakai baju-baju yang tank top gitu, gitu yang lucu-lucu gitu. Tuh Andika seneng, nah gini nih, jangan malah pakai kemeja, nggak panas apa, kata dia gitu. Oh justru, kalau kan mohon maaf nih, kan ada misalnya, yang sebaliknya misalnya istrinya pakai kebuka dikit aja, nggak mau, jangan orang lain lihat, yang penting aku doang gitu kan ada. Andika tuh ya karena dia kan juga modern dan dia tuh seneng, mungkin dia seneng melihat istrinya begitu ya, gue ikutin aja. Jadi di hari kesekian gue tuh pakai kemeja tangan panjang, pakai celana, bukan celana jeans sih, celana buat panas-panas gitu. Ngapain sih? Nggak ada celana pendek apa? Karena kaosku tuh nggak apa? Ada sih, cuman gue takut hitam waktu itu kan. Gue takut belang gitu-gitu kan, walaupun udah sunblock. Gerah banget deh gitu-gitu. Jadi justru laki lu ya? Iya sebenarnya. Dapat izin dong berarti ya kan? Disuruh malah sebenarnya. Disuruh malahan. Dika kinky juga ya? Ada gitu. Yang misalnya kita ke Bali gitu, kayak ke Bali kemarin. Terus sana yang bajunya agak menurut dia tuh agak ketutup, di Bali nih, lagi di Bali, ayo dong. Ya Allah. Iya Bu, tapi nanti kalau yang dibully aku, ngapain sih dengerin gitu. Kalau yang penting kan suaminya ngapain kamu pusingin nggak ya? Iya. Gitu. Tapi kan tadi lo bilang di momen ulang tahun lo, karena gue juga kemarin di momen ulang tahun gue ke 42, nggak actually dari 41 sih. Gara-gara ada yang ngomong tuh, aduh mama kalau misalnya udah kepala 4 tuh ibaratnya udahlah gelember apalah segala macam. Jadi kayak fuel, kayak bahan bakar gitu loh nih. Kita kayak bukan proving to others tapi proving to ourselves bahwa kita masih bisa, of course sehat ya paling utamanya. Yang kedua tetap bisa appearance-nya menarik dan jadi lebih confident. Kalau lu sebenarnya motivasinya apa pas ulang tahun kemarin? Pengen lebih nyaman aja sebenarnya, nggak ada.
Jadi nggak ada motivasi pengen menyenangkan orang lain, nggak ada. Menyenangkan Andika pun juga nggak ada. Jadi waktu itu pokoknya gue pengen olahraga. Karena sebenarnya waktu itu agak bosan sama golf dan sepeda. Sebelumnya sepeda juga. Duh, olahraga apa ya? Udahlah pengen olahraga lain yang mungkin akhirnya nanti bisa bikin perubahan gitu kan. Makanya gue mulai olahraga yang lain. Tapi sebenarnya yang satu yang gue lakukan adalah gue tidak melakukan itu untuk Andika, untuk anak-anak, enggak. Jadi gue belajar mencintai diri sendiri dengan cara apa? That's awesome. Gitu kan. Nah, olahraga tuh bikin gue makin mencintai diri gue sendiri. Akhirnya dapat impact bagus. Suami juga suka, anak-anak juga bangga. Terus kalau gue jalan sama mereka tuh kayaknya tuh enteng, kayaknya santai aja gitu. Karena bisa lari-larian lebih ringan badan sekarang bener. Justru Andika udah mulai gini, wah badan udah kurus nih. Mungkin ada yang harus diisi gitu. Wow, gue tahu tuh. Ininya harus obrolan diisi. kita Ya, di launching parfumnya si Esti. Iya. Itu akan terjadi nih kayaknya nih. Gak berani, gue belum berani. Andika tuh nyuruh-nyuruh mulu, iya. Andika lu sih gila. Mungkin ininya tambah. Aduh, gitu sama belum berani. Tapi dia selalu bilang ya, itu kan badan kamu. Kalau saran aku, itu gitu kan. Kalau kamu nggak berani ya udah, nah gue nggak berani. Nanti jangan-jangan kalau gue ditambah, yang disalahin gue lagi. Tapi it cross your mind dong. Kan maksudnya, lu sekarang makin langsing, otomatis saat lu mengurus, memang yang lain ikut mengurus. Dan kalau udah beranak pinak ya lo know lah ya gitu ya. Nih terlepas dari tidak ada benar tidak ada salah, setiap orang punya personal choice diri sendiri ya gitu. Nah kalau lu tuh akhirnya was it your first idea atau si Dika duluan gitu? Yang Andika. Jadi zaman dulu beberapa tahun lalu gue pernah ada teman kita lah yang ditambah, ih bagus banget. Terus gue nanya sama dia, dia bilang aku sih boleh-boleh aja. Terus dia kirimin lah tuh video YouTube proses operasi. Oh, gue langsung gak berani kan. Oh enggak gitu boleh kan. Jangan lihat, tuh parno kalau lihat. Sekarang dia udah, ya kan wajar aja. Dia suka bercandanya gini. Kan berarti kan gue kenal dia kan hampir 15 tahun. 15 tahun kenal kamu, kayaknya ditambah gitu. Oke nih. Oh, ntar ya Pu, tunggu berani dulu gitu. Jadi lo masih mikir-mikir nih ya, iya enggak gitu ya. Oke. Tapi banyak orang yang bilangnya, Neng sebenarnya gini. Hidup lu tuh enak banget. Kenapa? Nggak tahu, everything so easy for you. Nih kata netizen ya. Karena kan gambaran dari orang luar sama gambaran apa yang sebenarnya terjadi. Kita kan ngobrol-ngobrol pasti tahu lah, kita sering sharing dan segala macam. Tahu maksudnya it wasn't as smooth as what people think gitu. Tapi kan orang lihatnya enak. Lu di usia lo 6 tahun lebih tua daripada suami lo dianggap mampu menaklukkan berondong. Dan berondongnya setia sama kamu. Pasti kan ini point of view dari netizen ya. Dikasih anak-anak yang lucu-lucu gitu. Terus punya juga anak yang mungkin ya awalnya dari previous marriage and then get along juga sama Andika. Pekerjaan juga oke. Nah sekarang juga dikasih appearance yang oke bang. Jadi kayaknya kalau netizen tuh melihatnya kayaknya everything comes so easy for Usi gitu. Was it true? Enggak juga sih sebenarnya. Gini, gue tuh selalu punya tagline sama Andika kan. Semua akan ada pada waktunya. Ada di rumah kan? Ada di rumah kan sampai kita tulis gitu. Jadi sebelum waktunya itu, ya pasti ada nggak indahnya juga kan. Nah, kita udah ngerasain itu. Dan bedanya mungkin kalau gue gue pernah divorce, apalagi cerita dulu kan dengan berbagai macam kesulitannya dan tapi gue nggak pernah menyesali. Ya karena itu mungkin kalau nggak begitu kita nggak akan begini gitu kan sebenarnya. Nah tapi kalau dulu kan mungkin kayak media sosial juga nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada Instagram, ada apa, nggak mungkin kita upload di Instagram lagi nangis-nangis. Nggak mungkin kita lagi istilahnya kasarnya lagi kelaparan nggak punya makanan kita upload, nggak kan, pasti media sosial itu kan serba bagusnya aja. Tapi di luar itu ya pasti ada lah masalah-masalah kecil. Cuman memang alhamdulillahnya nauzubillah min dzalik sih jangan sampai ya sejauh ini gue, Andika itu masih bisa dan selalu bisa punya jalan keluar, dan memang masalahnya alhamdulillah nggak terlalu yang gimana-gimana. Ya perbedaan pendapat sedikit-sedikit. Karena menikah itu kan belajar terus ya. Betul, non-stop learning. Sampai kita menutup mata gitu kan, sampai kita berdua nggak ada di dunia ini, sebenarnya menikah itu kan belajar. Jadi nggak mungkin ada pernikahan yang mulus banget tuh, nggak mungkin. Pasti ada lah gesekan-gesekan sedikit. Apalagi gue sama Andika itu kan beda banget orangnya.
Andika itu kan di TV doang ramainya, you know kan? Dia kalau diem mulu ya, Bo? Kan, kalau aslinya itu Andika super diem. Gue asli kecaprakan, gitu kan. Jadi untungnya kita berdua sangat beda. Jadinya nggak ada yang saling mau makan gitu. Cuma kalau kita berdua diem-dieman doang, atau kecaprakan gitu. Jadi kita ya udah saling ngisi aja. Tapi itu bener loh. Gue pernah satu mobil sama Andika dari luar kota. Aduh, gue lupa dari mana. Iya, gue tahu Lu bayangin nggak? Si Andika tuh kan diem, Bo, sebenarnya dia tuh ngomong kalau ada duitnya. Iya bener. Anjir, gue ngomong apaan begitu, malah itu jauh banget perjalanan. Iya, anyway, tapi di luar dari kalian berdua, maksudnya kan kalau dalam rumah tangga pasti ada friksi kalian berdua. Tapi di luar dari itu kan hidup nggak mungkin akan selalu up, there's always ups and down gitu kan. Tapi yang kita netizen lihat banyak sih pasti yang orang juga tahu you guys dealing with the problem. Tapi selalu bisa kompak. Apapun terjadi sama Andika, Usi will be there for Andika. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. And itu kita menyaksikan banyak hal nih, karena ya kan you guys itu kan banyak content creator juga kan, sharing juga. Dan kita menyaksikan banyak hal, misalnya Andika dapat hal yang gak enak dari luar, you always be there for him. Sebaliknya juga begitu. Ya karena menurut gue itu pernikahan itu kan komitmen ya. Iya. Komitmen itu kan gak cuma lagi happy-happynya doang. Iya. Ya kan? Lagi suasananya juga. Terus kita tuh ya dari awal emang udah bilang kan gini loh, kita nikah itu melewati perjalanan panjang 5 tahun dengan segala macam permasalahannya. Jadi ketika kita nikah, kita rasa kita sudah siap menghadapi apapun gitu kan. Makanya kalau ada salah satu kena masalah atau apa ya, memang sudah seharusnya bukan begitu ya. Kita harus saling ngedukung dan mencari jalan keluar masing-masing. Cuman memang tapi kan nggak semua couple bisa gitu, Neng. Iya, I know. Ya itu mungkin prinsip aja ya, prinsip awalnya dan ramuan awal itu kayak apa gitu. Kalau gue sama dia ramuannya begitu. Sebenarnya masalah-masalah itu kayak anak, jangankan dari luar ya. Cara mendidik anak aja itu bisa jadi berbeda pendapat. Potong rambut anak aja bisa jadi masalah loh sebenarnya. Kayak kemarin gue habis potong rambutnya Saka, Andika tuh nggak suka gue potong. Itu bisa jadi masalah sebenarnya. Dia cuma bilang, oke, sekarang nggak apa-apa, tapi next kalau mau potong bilang sama aku. Setegas itu dia ngomong. Oh, oke, gue nurut. Mungkin kalau misalnya gue mau gila ini kan anak gue gitu kan bisa aja gue yang brojolin anak cowok satu-satunya gitu. Tapi kan gue nggak gitu. Dan resep gue sama Andika tuh gue selalu menomorsatukan dia. Maksudnya gini, bahkan dibanding anak-anak. Iya, karena menurut gue kalau dia happy, gue akan happy mengurus anak-anak yang akan makin happy. Menurut gue gitu. Jadi so he comes first. Yes. After the kids. Yes. Kalau gue begitu. Beda lagi mungkin tiap orang ya. Kalau gue ngerasa kalau gue bahagia, pasangan gue bahagia, pasti anak-anaknya akan bahagia. Ikut bahagia. Tapi kalau gue hanya membahagiakan anak-anak, melupakan pasangan gue, nanti impact-nya ke kita berdua jadi nggak bagus, ke anak-anak juga akan lebih nggak bagus. Right. Makanya gue rasa pasangan gue dulu yang harus bahagia, nanti anak-anak akan. Misalnya apa sih? Karena kan kalian nikahnya bukan kayaknya the honeymoon stage itu udah lewat kan sebetulnya. Gitu. Misalnya ya hal yang paling simple, misalnya gini, kayak kita lagi jalan mau ke mall, yang gue tanya duluan mau makan apa tuh pasti Andika. Mau makan apa? Bukan anak-anak mau makan apa, nanti Andika akan langsung tuh terserah anak-anak aja. Jadi gue tidak langsung ke anak-anak dulu, walaupun gue tahu jawaban Andika, terserah anak-anak aja. Tapi gue selalu mendulukan Andika mau makan apa. Oh, itu dari small example ya? Itu yang contoh-contoh kecil. Liburan juga gitu. Misalnya kayak kita mau liburan kemana ya, Pu? Pasti makanannya Andika dulu. Baru anak-anak. Jadi bukan anak-anak dulu, anak ada 5, Bo. Kan macam-macam, gitu kan? Mau kesini. Nanti akhirnya jalan keluarnya anak-anak suruh voting mau kemana-mana gitu. Pokoknya pertanyaan apapun pasti gue lemparinnya ke Andika dulu. Nice ya. Itu cerita dari keluarganya Andika sama Usi yang sekarang udah berapa tahun kalian bersama? Gue tuh nikah 2012, pacaran 2007. So you guys been together for? Hampir 16 tahun ya bareng-barengnya. The sex still good? Of course. Mari kita bertanya soal rumah tangga. Karena katanya menurut ada penelitian yang bilang if the sex is not good anymore, itu pasti influence many things in the marriage. Oke. Apakah Mbak Usi sekarang kelihatan tambah muda? Kalau orang olahraga itu, otomatis kehidupan lain-lainnya juga akan ngikuti ya. bergelora. Apa yang
dilakuin karena gini, kan lu tuh 16 tahun. Gila lu bareng-bareng with the same person. Mungkin nggak ada bosan ya, pasti ada bosan. Gimana caranya untuk bisa meng-create supaya kalian tetap bisa spice up the sex life in a marriage? Kita selalu cari waktu berdua keluar kota, berdua aja. Karena gue kan tidur masih berlima. Andika, gue, Elea, Seva, Saka. Sorry, tempat tidur lu segede mana, Bo? 3 meter beli, pesan 3 meter. Model kayak Ayu Dewi, ya 3 meter gede bener. Gitu. Iya. Terus 3 meter aja udah nggak cukup, masih ada kasur di bawah. Astaga. Karena saking udah nggak muatnya kan. Nah gimana kita melakukannya? Nah. Gimana keluar baju-baju seksi Anda? Ya pokoknya ya sebisa mungkin lah ya, itu pasti ya harus dilakukan kan. Iya dong. Terus kita juga suka nyari waktu keluar berdua, walaupun cuma 2 malam, 3 malam ya nggak ada anak-anak sama sekali. Terus ya mencoba hal yang baru aja gitu. Ada apa gitu? Malu. Padahal malah laki sendiri ya? Iya padahal ya Allah. Bukan laki orang. Dan ini juga nih buat para ibu-ibu di luar sana ya. Kadang-kadang kalau kita udah nikah, udah punya anak, terus pikirnya udah laku. Iya betul. Ya udahlah, udah laku. Udah ada anak. Sekarang fokusnya buat anak. Sebenarnya menurut aku ya, tapi nggak tahu kalau kalian komplain sama pendapat aku. Menurut aku tuh enggak. Jadi kalau walaupun kita udah nikah lama pun, kita tetap harus menarik gitu loh. Bukan buat suami kita, tapi buat kita dulu. Kita harus puas dulu sama diri kita, cintai dulu diri kita. Jangan misalnya, gue juga dasaran kan, gue juga suka banget dasar, tapi ketika memang waktunya gue harus tampil melayani suami ya gereng gitu kan. Parfum pakai tuh? Tetap dong. Yang 12 juta tuh keluar? Semuanya. Di kamar keluar itu? Semuanya. Jadi kayak gitu, jadi jangan sampai otak itu tuh udah laku. Terus mindsetnya harus mindsetnya berubah terus sama olahraga. Nggak ada waktu olahraga karena di rumah nggak ada mbak misalnya gitu kan. Sebenarnya kita bisa bergerak juga di rumah. Iya. Gitu Anything kan. bisa ya. Anything bisa, misalnya ada yang komen gini, ya dia anak bisa olahraga karena di rumah banyak mbak. Gitu kan. Gue nggak punya mbak. Sebenarnya olahraga nggak harus ke gym. Iya. As long as you move, anti mager lo gitu tuh ya. jangan mager. Terus ada juga yang ini lucu banget. Ada yang kocak begini. Tentu aja dia banyak duit, makanya dia kurus. Itu gak ada hubungannya, karena orang yang uangnya ratusan lipat dari kita, kalau emang dia niatnya mager, mager aja. Betul. Uangnya itu akan digunakan mungkin buat makanan atau apa, atau buat mager aja. Betul. Itu sebenarnya. Jadi itu yang harus dirubah, pemikiran kayak gitu. Neng, pernah suka parno gak? Misalnya gini, Dika kan lapor Pak bisa di luar berjam-jam. Enggak. Honestly. Enggak. Pernah nggak cross your mind? Karena kan dulu misalnya juga pernah cerita, dideketin sama siapa cewek ini nih. Kan lo tahu ya Andika. You very calm kan? Lo kan pernah ngobrol sama Andika kan? Di antara kita siapa yang lebih? Iya, I know that. Iya. Cuma kan si Dika nih keluar nih kalau netizen ngeliatnya. Lu kan di rumah nih, lu bikin konten di rumah dan segala macam. Justru sebenarnya yang banyak ketemu orang beda-beda tuh gue. Iya sih sebetulnya dibandingin dia ya. Sebenarnya. Tapi kan dia adalah orang main nih. Pernah nggak lu cemburu atau parno gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Ya mungkin gue juga nggak punya alasan buat cemburu ya. Mungkin Andikanya juga sampai hari ini, detik ini masih sangat bikin gue percaya gitu. Dia suka komplain, lu kenapa sih nggak pernah cemburu, nggak sayang ya gitu. Cemburu itu nggak bisa dibikin, cemburu itu kan harus keluar. Ya kalau gue lihat dianya juga baik-baik aja gitu. Iya. Gitu, jadi nggak ada alasan. Guenya pun juga sangat menghargai kepercayaan dia gitu. Karena sebenarnya yang banyak ketemu orang tuh gue, yang orang beda-beda. Lalu juga dengan begini sekarang kece, ada yang gangguin nggak? Nggak ada lah. Siapa yang mau berani gangguin di Instagram udah segede-gede Alaihim tuh Usi Andika, Usi Pratama gitu. Pada nggak berani kali. Gitu paling kan. ngeliat doang. Iya, ngeliat doang itu nggak apa-apa. Anak kelima. Kalau gue mau gangguin dia, ngebiayain anak 5 susah ya gitu. Mana sekolah binus lagi? Sekolahnya binus, mahal lagi. Hebat. Oke, kita sekarang punya seperti biasa nih yang akan membuka fakta seputar Usi Sulistiawati. Usi Sulistiawati Pratama. Tuh, ya kan? Mister Reportase, rempongin aja desa. Mister
reportase rempong ini aja Desa. Assalamualaikum. Wah, gila tuh main laki banget nih. Assalamualaikum. Masih gitu. Tadi jadi abang, yang itu jadi none. None. Gue pernah mau ikutan abang None. Kenapa nggak gitu, jadi? Li? Oh, nggak kepilih. Jiwanya None soalnya. Lebih ke noni ya Anda ya. Oke, lanjut. Yes. Si Fitri lagi berduka. Cakep. Cakep. Ada istrinya Pak Andika. Ya. Gitu ya. Usi Sulistiawati. Iya. Pratama. Pratama. Oh, ada Pratamanya ya. Oke, Kemang. Dia baru gue mau bilang Andika kakaknya kakak Kemang Pratama. Oh, iya. Kita harus sepikiran ada ya, Kak. saham ya. Iya. Lahir di Jakarta 13 Juli 1981, betul? 80. 80 ke 81 nih. Oh, ya ini salah mulu kita dia nih. 80. Bagus, lu dimudahin, gue dituain. Gue selalu dibilang 43. Mengawali karir Ya. sebagai Abang None Jakarta Utara tahun 1999. Yes. Betul? Beneran? Bener. Mana Jakarta? Oh, Enggak menang, cuma finalis doang. tapi tetep lah. Tapi kan pemenangnya kalah sama Desa sekarang ya kan. Oke, merambah ke dunia sinetron diantaranya Cintaku di Rumah Susun, Juragan Lenong, Samson Betawi, dan banyak lagi yang lainnya. Iya, ya Allah kangen deh tuh ya. Lu pemain sinetron Neneng dulu. Iya. Ya Allah. Ih, Betul ya? betul. Tahun 2007, Usi mengeluarkan album bertajuk It's Me It's me. It's me. yang diproduseri oleh Om Adri Subono. Java Musikindo itu dia. Aku jadi calon mertua. Aku jadi calon mertua nggak jadi Syai. Gak jadi Syai. Ditikung sama- Ditikung sama Dika. Oke, pada tahun 2004 Usi divonis oleh dokter di dalam perutnya terdapat endometriosis dan akhirnya Usi berobat ke Singapura untuk Endometriosis. mengobati sakitnya tersebut. Sama kayak gue dong. Endometriosis. Gue adenomiosis. Ya kabar Gua pakai- endometriosis. Iya, betul. Letaknya doang. Kelenjar aja. Oh, tapi sekarang oke. 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 Coy ya, tetap Yes. sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah berpacaran dengan Shandi Syahrir Ya Allah. di tahun Ya Allah, ya Allah, 2004. ya Allah. Ya Allah. Kok oh sih? Kok oh sih? Enggak, gue jadi pas ngomong ini, oh iya ya gue pernah pacaran lagi. Gue juga lupa lu pacaran. Makanya setahun. Mantan terlupakan loh. Iya. Mantan tuh harus dilupakan, dibuang tempat sampah, Iya. tempat sampahnya dibuang ke kutub utara. Iya, Ya ini kenangannya Allah. maksudnya ya, bukan orangnya ya, kenangannya Oh ya. iya, kenangannya. Lanjut. Tapi akhirnya menikah dengan pengusaha asal Kalimantan Yusuf Sugianto pada Mas tanggal Sugian. 12 Agustus 2005. Yes, Mas Yes. Sugian. Dan Berapa, setelah berapa mela- tahun sama Sugi? Hah? Berapa tahun? Bulan Pernikahan. doang. Sebulan. Hitungan bulan. Itu kan bulan. Wow, sama Dika lah. Wow. Dika walaupun lebih Ya, muda ya. walaupun ya berarti itu nggak jodoh Ya, ya, jodohnya jodohnya cuma segitu itu ya. aja, Iya, ya. iya. Oke, lanjut ya. Pada tanggal 21 Januari 2012, Usi menikah kembali dengan aktor bernama Andika Kangen Band. Oh, salah bukan ya? dong. Andika Pratama. Iya. Oke. Pernah juga dibeliin rumah setelah lahiran? Sama Dika katanya dikasih hadiah rumah. Ya rumah itu semua rumah dia Semua kan. Iya. Oh. Semua dari dia. Iya. Semua dari Ibu dia. Usi ini selain sukses di dunia keartisan, beliau juga sukses di dunia business dan memiliki bisnis yang sukses diantaranya bisnis kecantikan atau kosmetik, Parfum. bisnis fashion, Fashion. Oh gitu ngomongnya bisnis fashion. kuliner, Iya. Apa? kuliner. Oh, Kuliner masih nggak sih, Mbak? tutup. Kan gara-gara pandemi kan kemarin. Iya, kan? belum Iya, buka iya. lagi. Ada bisnis property, Dikit. dikit, Kecil-kecilan. dan bisnis brand parfum. Iya, tadi. itu tadi. Oke, udah itu aja. Yang penting banyak kan udah ada- pada tahu semua. Nggak ada nyinyirnya nih. Nggak ada ngiri. Takut gue. Terlalu Takut positif gue, jangan. semua ya. Terlalu positif. Beritanya semua positif ya, Nek. Oke, Baiklah. mau pamit ya. Ya. Si Anton Komat Kamit. Cakep. Hai penonton, aku pamit. Maaci bisa reportase. Sama-sama. Gitu ya. Lanjut ya, masih bisa kan? Lanjut. Oke, Neng, thank you so much for coming. Apa sedikit aja pesan untuk kamu yang sudah menikah 15 tahun, terutama yang punya suami lebih muda, ya, tidak menjadi problem, tidak menjadi tantangan. Well, tantangan pasti ada, tapi akhirnya tidak menjadi excuse untuk jadi, oh apa rumah tangga ini, tetap Oke. kalian bisa langgeng. Kayak gini, dari awal pacaran aja, kan gue udah tahu dia lebih muda. Tapi gue selalu memperlakukan Andika itu selalu di atas. Dalam arti, gue menghormati dia, bukan karena dia sosok pacar gue. Jadi maksudnya gini, dia tuh nantinya akan jadi suami gue nih. Iya, iya. Jadi gue harus menghormati dia kan. Ketika menikah pun juga gitu. Apapun pokoknya harus di bawahnya Andika. Walaupun umur lebih tua. Iya. Dan mungkin secara pengalaman mungkin gue juga lebih tahu dibanding Iya. dia sedikit. Iya. Tapi di depan Andika tuh pokoknya gue berlaku kayak gue kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Salah kayak mau minta pendapat apa walaupun mungkin gue udah tahu nih jawabannya. Tapi untuk menghargai dia sebagai seorang Iya. pemimpin rumah tangga, Iya.
pasti gue lebih minta pendapat dia. Kadang-kadang ada yang kondisinya kayak aku ya, yang suaminya lebih muda, kadang-kadang si perempuannya suka lupa. Iya. Suka terlena sama gue lebih tua, gue lebih sukses misalnya gitu, gue lebih punya ini, jadi suami gue tuh lebih nggak tahu apa enggak. Jadi pokoknya kalau bisa kita harus menomorsatukan suami kita dibanding kita, dan menghormati dia lebih dari apapun. Jadi biar dia juga ngerasa dihormatin. Dan apapun yang diomongin orang di luar, tetap your husband is the best in your eyes. Iya gitu. Jadi kita kan berdua, gue mungkin terbaik buat dia, Nika mungkin terbaik buat gue. Jadi kita berdua harus komite gitu aja. Betul. Jangan selalu ngelihat tetangga. Kalau tetangga pasti lebih bagus terus kan. Capek dan juga belum tentu juga sebagus apa yang ditampilkan di luar kan. Gitu. Jadi udah mendingan kita tuh bikin bagusnya kitanya aja gitu. Iya. Rumah tangga kita aja. Jadi jangan pernah ngelihat misalnya rumah tangga orang lain ada yang kurang, terus kita ngomongin. Kita belum tentu bener kok gitu kan. Jadi udah kitanya aja yang diberesin gitu. Tapi kamu kayak jarang ngomongin orang kok. Jarang. Gini, temen julid gue, temen gosip gue tuh dari dulu ya cuma Andika. Oh, lo berduaan. Jadi gue tuh nggak pernah ke orang, misalnya bukan julid ya, misalnya kayak ada apa ini misalnya kayak kemarin nih ada yang lagi baru ketangkep, ya misalnya siapa, berdua, gitu ya. Terus ya itu dia baru ketangkep lagi loh, nanti begana. Jadi bukan yang nyinyir ke orang, ih gila dulu lah gitu, enggak. Dan itu tuh permasalahan orang itu bukan jadi kita ketawain, tapi kita belajar kan. Berarti memang hal-hal kayak gitu akan terulang lagi kalau kitanya tuh nggak kuat, nggak solid gitu. Jadi dari dulu begitu pokoknya. Tapi kalau kalian berdua nyinyirin sama orang, misalnya netizen apa segala macam kan ada aja pasti yang nggak semua komen positif kan. Iya nggak masalah. Nah Dika selalu pesan sama gue gini, jangan pernah baca komen, jangan pernah nanggepin orang. Pokoknya lakukan apapun yang kamu suka, yang bikin kamu nyaman, udah. Begitupun sekarang kayak misalnya ada orang yang, ya aku dibilang kekurusan lah, ini tuh, nggak usah dengan orang, kamunya happy, aku happy, ya udah. Gitu. Alright. Thank you so much Usi Sulistiawati Pratama yang makin kece di usia 42 tahun guys. Ini membuktikan bahwa berapapun usia kita, sepanjang kitanya mau, nyaman. It's not about money, and you feel comfortable and you're doing it for yourself, lu pasti bisa. Itu dia. Benar. Dan jangan ikut-ikutan fashionnya orang. Kalau gue tuh, jadi kadang-kadang, kan harusnya seumur segini harus pakai. Lo kenapa harus ikutin dia? Kan aku nyamannya begini. Inilah Usi apa adanya, inilah gue apa adanya. Tadi gue tuh pakai bantal kata Usi, hempas bantal itu. Oke, apa adanya. Salam buat Andika ya. Thanks guys. Semoga ada hal baik yang bisa dapetin dari obrolan aku bersama dengan Usi. Bye guys, God bless you.